Qala lahai. Qala dawu sapa Nabi Sulaiman. Laha maring Bilqis. Innahu sune Sarah Sarhun iku lapisan mumaradun kang den alusaken. Mumallasun tegese kang den alusaken. Ming qawarira saking pira-pira botol kaca. Zujajin tegese kaca. Wada'a lan ngajak sapa Nabi Sulaiman ing Bilqis ilal islami maring manjing Islam. Qalat dawu sapa Bilqis, Rabbi do pangeran kula inni sune kula. Zalam tu iku nganiaya sapa kula nafsi ing awak dhewe kula. Ya ibadati ghairika kelawan ibadah maring saliyane Tuhan. Wa aslamtu lan manjing Islam sapa ingsun. Kainatan hale tetep ma'a Sulaiman sertane Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, lillahi karena Allah rabbil alamina kang mairani alam kabeh. Wa arada lan ngarepaken sapa Nabi Sulaiman tazawwujaha ing nikahi Bilqis. Fakariha mangga sengit ora seneng sapa Nabi Sulaiman sya'ra saqaiha ing rambut wentis lorone Bilqis. Wa amilat manggang lakuaken lahu gadhe Bilqis lahu gadhe Nabi Sulaiman sapa syayatinu pira-pira setan, yakni para jin ya. Anurata ing gamping. Fazalatu manggang ilangi sapa Bilqis ing syar fatazawwajaha mangga nuli nikahi sapa Nabi Sulaiman ing Bilqis. Wa habbaha lan demen sapa Nabi Sulaiman ing Bilqis. Wa qarraha lan netepaken sapa Nabi Sulaiman ing Bilqis ala mulkiha ing atase keratone Bilqis. Kana ana sapa Nabi Sulaiman yazuruha iku tilik sapa Sulaiman ing Bilqis fi kulli syahrin ing dalam saben-saben saulan maratan lawan saambalan. Wa yuqimu lan manggon sapa Nabi Sulaiman indaha ing dalem
sandinge Bilqis salah satayamin ing dalem zaman telu pira-pira dina. Wang kodo lan entek apa mulkuha kratone Bilqis ping ridhoi mulki Sulaiman kelawan rampunge kerajaane Sulaiman. Jadi setelah Ratu Bilqis mengunjungi Nabi Sulaiman dan kemudian si Ratu Bilqis tersebut mau beriman kepada Nabi Sulaiman, mengakui bahwasanya Nabi Sulaiman itu seorang nabi karena melihat mukjizat-mukjizatnya dan sebagainya. Kemudian Ratu Bilqis diuji oleh Nabi Sulaiman dan kemudian istilah itu disuruh untuk masuk, istilah itu setengah dikerjani, masuk ke kerajaan Sulaiman tapi melewati kaca, lapisan kaca yang di bawahnya itu ada air bening, seakan-akan tidak ada kaca. Untuk apa tujuannya? Supaya mengetahui mitos yang nyebar bahwasanya Ratu Bilqis itu adalah kakinya kayak kakinya keledai. Ternyata tidak, cuma Nabi Sulaiman, ini saya ya, melihat Ratu Bilqis itu betisnya berambut ya. Kemudian akhirnya diberi obat perontok rambut, kemudian dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Menjadi salah satu istrinya Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah pastinya, cuman kebanyakan mengatakan jumlahnya 100, istrinya 100, salah satunya Ratu Bilqis. Nabi Daud juga mirip-mirip ya. Nabi Daud kalah satu bilangan. Nabi Daud istrinya 99, Nabi Sulaiman 100. Ada yang mengatakan 1000. Zaman sakmono kan tidak ada larangan. Mulai ada larangan pembatasan jumlah istri itu zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa itu dilarang poligami. Suami hanya boleh beristri satu. Kemudian pada zaman Kanjeng Nabi pertengahan, alias boleh berpoligami cuman maksimal 4. Sadurunge zaman Kanjeng Nabi, sadurunge zaman Nabi Isa mau, itu boleh raja Islam banyak yang istrinya itu sampai ribuan. Yang sing kafir jelas ya akeh ya di mana-mana, terutama Cina. Cina itu raja-raja banyak, selire itu ribuan. Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis, tapi Ratu Bilqis tetap bertempat di kerajaannya, karena Ratu Bilqis itu dibutuhkan oleh kerajaannya. Kerajaannya besar. Jadi kerajaan Ratu Bilqis itu mulai dari Yaman sampai ini Habasyah, Afrika, sampai nyebrang Laut Merah. Ini Habasyah. Kuasaannya luas dan bijak, sehingga rakyatnya makmur. Sebenarnya Ratu Bilqis itu tinggal di daerah yang gersang aslinya, cuman pinter membuat strategi pengairan, karena tanah-tanah Arab itu pada dasarnya subur. Kira-kira pernah itu Arab itu ketika banyak air, seumpama kayak tempat-tempat yang di dekat kolam renang. Arab kan ada kolam renang, itu mesti subur-subur tumbuhan. Jadi gersangnya daerah Arab
karena tidak ada air. Seandainya diairi tetap bisa subur, pertanian dan sebagainya subur seperti di Indonesia. Bahkan bisa lebih baik karena matahari ini lebih panas. Atau Bilqis itu di kerajaannya subur karena pinter membangun saluran air yang besar dan bertahan berabad-abad. Kapan rusaknya saluran tersebut? Sekitar tahun 500 alias sekitar 1500 tahun yang lalu, ketika Ratu Bilqis meninggal dunia, itu kaumnya kafir kembali. Kaumnya itu kufur kepada Allah kembali, melihat nyembah maring api dan matahari. Kayak dene sadurunge Ratu Bilqis masuk Islam. Akhirnya kemudian di ibaratnya itu nikmatnya dicabut oleh Gusti Allah, sehingga sekarang ora makmur seperti halnya zamannya Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman mengunjungi Ratu Bilqis setiap bulan sekali. Jaraknya sangat jauh. Tapi Nabi Sulaiman kan punya kendaraan angin ya, tinggal numpak angin maran ini Yaman, dari Palestina ke Yaman kan jauh ribuan kilometer. Yaman utara sih. Ruya dan riwayatakan annahu stuhune Sulaiman iku malikun dadi raja, wa hale utawi Sulaiman iku ibnu salasa asyrata, anak umur 13 apane sanatan taune. Wa mata lan wafat sapa Sulaiman wa huwa hale utawi Sulaiman iku ibnu salasin wa khamsina, umur 53 apane sanatan taune. Jadi Nabi Sulaiman itu salah satu raja yang paling muda. Beliau diangkat menjadi raja umur 13 tahun. Tapi memang benar-benar memimpin kerajaan. Ya, memang yang namanya kerajaan itu kan modelnya nasab. Hatta sekarang di Inggris itu juga sama. Negara-negara yang masih menganut sistem kerajaan itu menggunakan keturunan walaupun masih kecil, tapi yang menjalankan pemerintahan bukan raja yang masih kecil tersebut, karena kadang-kadang kayak di Inggris itu rajanya ya umur 9 bulan bapaknya mati, anaknya masih ya, itu bapaknya arane Pangeran Henry, ya anaknya itu masih umur 9 bulan diangkat jadi raja. Tapi sing menjalankan kerajaan bukan itu ya, masih umur 9 bulan. Nabi Sulaiman benar-benar menjadi raja, dia memimpin. Bahkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman itu melebihi kebijaksanaan Nabi Daud. Banyak kasus Nabi Daud itu berselisih dengan Nabi Sulaiman, dan akhirnya Nabi Daud itu salut, artinya mengikuti pendapatnya Nabi Sulaiman, bukan mengikuti pendapatnya Dewa. Termasuk dalam kisah yang terkenal itu masalah ketika ada 2 orang ibu berebut bayi, itu kan sing mutusi Nabi Sulaiman, sing dimenangkan. Jadi Nabi Daud kayak kia, jadi Nabi Sulaiman kayak kia. Jadi Nabi Sulaiman wis dianu bae dia apa? Dipotong jadi loro bayi ini karena rebutan. Kemudian salah satunya jerit.
karena merasa itu adalah anaknya. Wis kanggo kae-kae. Nabi Sulaiman akhirnya memutuskan bayi tersebut adalah milik ibu yang menjerit tadi karena membuktikan bahwasannya itu ibunya ke Nabi Sulaiman umur 13 tahun. Oke ya. Ini sejarah Islam ada lagi sing anyar-anyaran itu artinya Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu seorang khalifah. Dia mampu menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kotanya Romawi, sangat-sangat kuat. Berapa ratus tahun raja-raja sadurunge tidak ada yang mampu menembus benteng Konstantinopel. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa. Beliau umurnya masih selikur tahun, seumurannya Sirai. Jadi raja dan mampu menembus benteng Konstantinopel. Strateginya pinter. Nah, terus Subhana. Jadi Nabi Sulaiman termasuk umurnya pendek. Beliau wafat umur 53 tahun. Pendek. Subhana maka maha suci sapa mandat. Lang didoa kang ora ana tutuk iku mujud lidawami mulkihi kadue langgenge kekuasaane man. Nabi Sulaiman setelah wafat tidak ada yang meneruskan berarti. Jadi kerajaan itu orang jelas. Ada yang meneruskan tetap ada, cuman tidak bisa seperti Nabi Sulaiman. Akhirnya makin melemah dan akhirnya diserang oleh Raja Bukhtanatsar, raja kafir, hancur. Walaqad arsalna lan teman-teman wis ngutus sapa ingsun ila samuda maring kaum Samud akauhum ing sedulure kaum Samud minal qabilati saking siji qabilah Sholihan rupane Nabi Sholeh Ani abudullah bi'an ya'budullah tegese gambare kelawan enta nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah. Faidzan mangka dumadakan tiba-tiba ternyata ya, utawi Samud fariqoni iku pantan loro yastasimuna kang para padu sapa kaum
fidini ing dalam agama. Fariqun utai kang sak golongan iku mukminuna pada iman kabeh min haini irsalihi awit saking den utuse Nabi Saleh ilaihim maring kaum Samud. Wa fariqun lan utai kang sak golongan iku kafiruna pada kafir kabeh. Qala dawuh sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring pira-pira wong kang gorohaken. Lil mukadzibina maring pira-pira wong kang gorohaken. Ya qaumi hai kaum ingsun. Lima karena apa tastajiluna buru-buru sira kabeh. Bisayati kelawan kealaan qoblal hasanati ing dalam sadurunge kebagusan. Hai bil adabi tegese kelawan siksaan qoblal rahmati ing dalam sadurunge kawelasan. Hai qultum ing dalam sekirane ngucap sapa sira kabeh Hinggana lamun ana apa ma perkara ataitana kang nekaken sapa sira ing ingsun bihi kelawan ma haqqan iku hak fatina mangga nekaken sapa sira ing kita bila adzabi kelawan siksa. Laula tastaghfirunallah bo ya halla tastaghfiruna ya laula bimana halla laula tastaghfiruna mbok ya nyuwun pangapura sapa sira kabeh Allah ing Allah minasyirki sanging syirik. La'allakum menawa sira kabeh turhamuna iku den welasi sira kabeh fala du'adzabuna mangka ora den siksa sapa sira kabeh. Fala du'adzabuna mangka ora den siksa sapa sira kabeh. Jadi ketika kaum itu jadi ketika Nabi Soleh berdakwah di depan kaum, apa ana ceritane. Jadi Nabi Soleh itu mendatangi tempat ibadah kaum Samud, karena kaum Samud itu punya kebiasaan kayak tetapa ya, semacam tetapa. Jadi pergi ke tempat sing isine bebatuan, kemudian beribadah di situ juga, maring bat ya, juga maring bat. Nabi Soleh datang ke tempat itu untuk mencegah mereka dari kesyirikan. Kemudian kaum Samud malah justru nantangnya bagaimana? Coba seandainya sira itu benar seorang Rasul, maka buktikan. Coba supaya di dalam batu itu ada unta sing lagi hamil umur 10 bulan, hamilnya 10 bulan. Unta kan hamil ana sing 15 bulan, ana sing 13 bulan ya, tergantung jenis. Angger unta sing biasa itu 15 bulan. Kemudian ternyata benar keluar unta dan sangat besar unta tersebut. Kemudian ketika unta tersebut keluar, sebagian ada yang beriman. Jadi kalau misalnya itu anak mending-mending ya, sing iman akeh, sing iman lumayan banyak. Sebagian beriman, sebagian tetap kafir. Sing tetap kafir berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap onta defisit ya,
kemudian juga kepada Nabi Soleh. Akhirnya para bangsawan sing merasa dirugikan karena pengairannya jadi kering. Jadi Nabi Soleh itu dianggapnya sebagai pembawa siap kering. Padahal banyu susune onta itu tadi wis mencukupi kebutuhannya wong desa, seluruh desa. Sebenarnya karena gedenya onta, banyu susune akeh. Tapi bangsawan itu ora terima. Akhirnya berencana membunuh ontane Nabi Soleh. Ceritanya dakwah ya. Jadi akhirnya ontane Nabi Soleh itu dipanah. Sikile dipanah. Salah satunya memanah. Akhirnya dengklang kan. Yang satunya lagi motong, namanya bacok kakinya ontane yang lain, kemudian digorok. Sing membunuh 9 orang. Ning sora anak ceritanya. 9 orang. Akhirnya mereka itu coba buktikan kalau memang kira itu seorang rasul, maka turunkan azab sesegera mungkin. Karena Nabi Soleh dawuh apa? 5 tasta'jilun bisayyi'ati qoblal hasanah. Kok malah buru-buru pengen mendapatkan azab, bukan pengen rahmat, malah oleh pengen azab. Nabi Soleh itu termasuk nabi yang hati ini lembut. Jadi nabi kan macam-macam, modelnya keras, tegas seperti Nabi Musa ya. Ada yang modelnya lembut, ini salah satunya Nabi Soleh. Nabi Soleh ini lembut, mulanya jauh seperti itu. Allah.